Halo guys, selamat siang untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, welcome to channel Asni Iman. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi demokrasi, teori atau konsep singkat dan definisi singkat demokrasi Pancasila. Yang pertama, definisi demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni demos dan kratos. Demos artinya rakyat atau khalayak, dan kratos artinya pemerintah. Jadi, pengertian demokrasi adalah pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Yang kedua, teori demokrasi. Ada beberapa teori menurut para ahli, yaitu pertama, menurut Abraham Lincoln, yang pertama, demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, John L. Epicito, demokrasi adalah kekuasaan dari rakyat dan untuk rakyat. Jadi, setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang ketiga, C.F. Strong. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan. Yang ketiga, demokrasi Pancasila. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi pada adanya rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dalam arti sempit, demokrasi adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi, secara umum, pengertian demokrasi adalah Pancasila yang suatu paham mempunyai demokrasi dan berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila. Yang kedua, latar belakang historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber pada Pancasila. 1. Sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan-kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Akan tetapi, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu sudah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik terkecil seperti desa di Jawa, nagari di Sumatera Barat, dan banjir di Bali. Mengenainya adanya anasir demokrasi dalam tradisi desa, kita akan meminjam dua macam analisis berikut. Pertama, paham kedaulatan sejak lama di Nusantara. Di dalam Minangkabau, misalnya pada abad 14-15, kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutan. Kedua, tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara karena banyak tempat di Nusantara sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Karena pemilikan bersama tanah desa ini, hasrat setiap orang untuk memanfaatkannya harus melalui persetujuan kaumnya. Kesemua itu menjadi bahan dasar dipertimbangkan oleh para pendiri bangsa untuk mencoba membuat konsepsi demokrasi Indonesia yang modern. Berdasarkan demokrasi desa yang asli itu, selanjutnya Hatta menjelaskan kelima anasir demokrasi itu. Yang pertama,
rapat, yang kedua mufakat, yang ketiga gotong royong, dan yang keempat hak mengadakan protes bersama dan hak menyingkir dari daerah kekuasaan raja, yang dipuja dalam lingkungan pergerakan nasional sebagai pokok yang kuat bagi demokrasi sosial yang akan dijadikan desain pemerintah Indonesia merdeka di masa yang akan datang. Yang kedua, sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada kekuatan yang Maha Esa atau tauhid monoteisme. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti dan bersifat nisbi belaka. Konsekuensinya, semua bentuk pengaturan hidup sosial manusia yang melahirkan kekuasaan mutlak dinilai bertentangan dengan jiwa tauhid. Peraturan hidup dengan menciptakan kekuasaan mutlak pada sesama manusia merupakan hak yang tidak adil dan tidak beradab. Sikap pasrah kepada Tuhan yang memutlakkan Tuhan dan tidak pada sesuatu yang lain. Untuk menghendaki tatanan sosial terbuka, adil, dan demokratis, kelanjutannya logis dari prinsip tauhid adalah paham persamaan atau kesederajatan manusia di hadapan Tuhan, yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antara sesama manusia. Yang ketiga, sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat atau masyarakat Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara sekitar abad ke-5 Semasehi. Selanjutnya, muncul pula praktik pemerintah sejenis di Romawi, tepatnya di kota Roma atau Italia, yakni sistem pemerintahan republik. Model pemerintahan demokratis Athena dan Roma ini kemudian menyebar ke kota-kota lain sekitarnya seperti Florensi dan Venisi. Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda, di Indonesia membawa dua sisi dari koin peradaban. Yang pertama, sisi resepsi imperialisme. Yang kedua, sisi kapitalisme. Dan yang ketiga, sisi humanisme. Penindasan politik dan pengisapan ekonomi oleh imperialisme dan kapitalisme yang tidak jarang bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan feodal bumi putra dan menumbuhkan sikap anti penindasan, anti penjajahan, dan anti feodalisme di kalangan para perintis kemerdekaan bangsa. Beberapa ahli memberikan pandangannya, misalnya Budiarjo menyatakan bahwa dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi menjadi 4 masa, yaitu A. Masa Republik Indonesia 1 tahun 1945 sampai 1959 yang dinamakan masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan parlemen demokrasi atau parlementer. Yang kedua atau yang ke B, masa Republik Indonesia 2 tahun 1959 sampai 1965, yaitu masa demokrasi terpimpin yang banyak penyimpangan dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasan penunjuk beberapa aspek demokrasi rakyat. Yang ke C, masa Republik Indonesia 3 tahun 1965 sampai 1998, yaitu masa demokrasi Pancasila. Demokrasi ini merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Yang ke D, masa Republik Indonesia keempat, tahun 1998 sampai sekarang, yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. 1.
kehidupan demokratis yang bagaimana kita kembangkan. Demokratis itu selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa yang beradaban di seluruh dunia, juga memiliki sifat khas dari masing-masing negara. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokrasi yang dikembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut ini ada 10 pilar tentang demokrasi Pancasila. Yang pertama, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pembagian kekuasaan. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Yang kesepuluh, demokrasi yang berkeadilan. Yang kedua, mengapa kehidupan demokrasi itu penting? Karena pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintah tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum dan memperoleh pendapat yang layak karena terjadi distribusi pendapat yang adil, yaitu A. Berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. B. Persamaan kedudukan di depan umum. C. Distribusi pendapatan secara adil. Yang ketiga, bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negeri. Dengan penerapan demokrasi secara sederhana dan dasar, demokrasi adalah pemerintah rakyat yang mana cara paling masuk akalnya adalah dengan mekanisme perwakilan seperti yang kita ketahui selama ini adanya pemilu, yaitu melalui pemungutan suara, karena itu merupakan penting bagi semua orang atau bagi rakyat dan bisa mengeluarkan hak suara mereka dan dalam sifat terbuka. Yang keempat, tantangan demokrasi Pancasila beserta solusinya. Sebagai salah satu negara kepulauan yang besar dan multikultur, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menerapkan demokrasi dalam kehidupan bernegara. Sepanjang sejarah Indonesia, kita pernah mengalami dinamika ketantangan kenegaraan yang sering dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1449, Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, serta kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan akhirnya, kita telah berhasil mengamandemenkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebanyak 4 kali. Sedangkan untuk solusinya, sebagai sistem negara demokrasi, kita bisa menempatkan aspirasi rakyat melalui wakil-wakilnya, yang memberikan legitimasi kepada seorang pemimpin melalui mekanisme pemilihan yang terbuka, adil, dan jujur, serta tidak melanggar peraturan yang dibuat. Baik, itu saja materi yang saya paparkan. Sekian dan terima kasih.